Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati jajaran guru ataupun dewan guru SD Islam At-Tamam, para umi dan abi yang hadir pada malam hari ini via Zoom, dan kemudian para orang tua, wali murid, peserta didik SD Islam At-Tamam yang saya hormati dan saya selalu dan senantiasa doakan ya. Kemudian juga yang tidak lupa peserta didik dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD Islam At-Tamam yang abi cintai dan abi banggakan. Mudah-mudahan senantiasa menjadi kebanggaan orang tua, menjadi anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah ayah bunda semuanya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa saling berbagi ya, saling memberikan informasi, kemudian duduk dalam satu majelis walaupun masih dalam via online ya. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Summa alhamdulillah. Dan yang kedua tidak lupa senantiasa kita membaca dan mensanjung agungkan salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bikalimati ataupun dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kita limpahkan juga kepada para sahabat beliau, kemudian juga kepada keluarga beliau, kepada umat beliau, termasuk kita yang ada di atas muka bumi ini senantiasa mendapatkan syafaat beliau, yaitu syafaatul uzma di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan pada malam hari ini saya menjadi MC ya, maksudnya megang acara dan memimpin acara, dan mudah-mudahan kita ingin menyampaikan informasi ini. Sebetulnya intinya ya Bapak-bapak Ibu dan semuanya, kita masuk PTM penuh pada hari Senin nanti, tetapi tidak terlepas total masuk semuanya. Maksudnya apa? Kita akan ada yang namanya pembatasan. Pembatasan ini pembatasan jumlah, tetapi pembatasan tingkatan kelas tidak ada. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 masuk semua. Intinya itu yang ingin kami sampaikan. Tetapi terkait tentang teknis detailnya nanti akan disampaikan, terutama jadwal dan lain sebagainya itu nanti akan disampaikan oleh Umi Intan Muflihah. Maka untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita mulai pengarahan teknis PTM penuh ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bundanya silakan disimak ya. Kemudian juga anak-anak abi semuanya juga kalau misalkan ingin dicatat boleh juga. Karena nanti juga akan kami share baik itu jadwal, kemudian bagaimana teknis penjemputan, pengantaran, kemudian juga apa-apa yang perlu dibawa, disiapkan, dan lain sebagainya. Jadi itu semuanya ada teknisnya, ada aturannya, ada formatnya, dan lain sebagainya ya. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk keamanan dan juga keselamatan ya. Yang pertama ini adalah untuk keselamatan siapa? Keselamatan kita bersama, guru-guru, kemudian juga anak-anak abi semuanya, wali murid juga, semuanya, semua lapisan yang ada di At-Tamam ini. Kemudian juga kenyamanan ya, kenyamanan kita bersama untuk melaksanakan PTM. Oke ya, baik. Jadi saya serahkan langsung kepada Umi Intan Muflihah. Jadi waktu dan tempat dipersilakan Umi untuk menjelaskan teknis PTM. Terima kasih. Baik, terima kasih Abi Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bahagia sekali rasanya bisa bertatap muka dengan ayah bunda sekalian dan juga anak-anak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya
untuk hadir di ruang Zoom meeting ini. Mohon maaf kami mengganggu ini malam Ahad. Ada yang sedang di jalan, terima kasih tetap menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan sinyalnya bersahabat ya Bunda ya, yang ada di jalan ataupun yang sedang ada kegiatan lainnya. Juga bunda-bunda semuanya yang berada di rumah, ini mau tidak mau kita harus kumpul di hari Sabtu malam ini untuk menjelaskan, untuk mendengarkan secara langsung bagaimana kegiatan PTM yang akan kita mulai di hari Senin nanti ya. Sebelumnya harus kami sampaikan bahwasanya informasi, mungkin kalau yang bunda ayah bundanya guru-guru ya sudah dapat info, tapi mungkin ada juga yang belum tahu. Info terkait dengan tatap muka penuh ini baru kami dapatkan kemarin sore ya. Kemudian hari ini kami melakukan persiapan-persiapan yang akan kami sampaikan pada malam hari ini, dan langsung malam ini juga kami umumkan. Kenapa harus malam ini? Karena ada beberapa hal, ada beberapa persiapan yang harus ayah bunda tahu sekalian, biar enggak kaget ya, biar enggak kaget, biar ada persiapan nanti hari Senin seperti apa. Jadi kalaupun ada hal-hal yang memang menyusul nantinya, itu sudah teknis saja. Intinya malam ini kami akan menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan kegiatan tatap muka kita yang dimulai dari hari Senin. Dan ini semuanya berlaku untuk kelas 1 sampai kelas 6 tanpa terkecuali. Ini luar biasa, kabar yang sangat mengembirakan untuk kita semua. Bukan hanya ayah bunda, bukan hanya anak-anak, bukan hanya kami, tapi kita semua. Ya, inilah yang kita tunggu-tunggu dari kemarin semester awal-awal tahun. Kita mulai dari kelas 6, kemudian ada kelas 5, kemudian kelas 4 juga TIK ya, sempat kita juga ke sekolah, kemudian sempat juga kelas 1, 2, 3. Nah, ini kita nggak ada pembatasan lagi, tapi langsung kelas 1 sampai kelas 6. Dengan beberapa catatan ya, tetap tadi seperti yang disampaikan oleh Abi Fahmi, bahwasanya hal-hal penting terkait dengan teknis ini adalah untuk kepentingan, kebaikan, kenyamanan, dan kenyamanan kesehatan kita bersama ya. Tentunya seperti itu. Ada beberapa hal. Yang pertama, kami akan menyampaikan terkait dengan teknis ya, teknis secara umum. Oke, ini bisa dilihat semua ya. Kami akan bacakan. Peserta didik wajib mengikuti kelas secara langsung atau tatap muka sesuai jadwal yang diberikan oleh guru di sekolah, sesuai dengan pembagian waktu yang telah ditetapkan ya. Nanti shift-shiftnya yang bersifat kelas akan di-share oleh guru masing-masing. Tapi ini kami akan berbicara yang bersifat umum dulu ya. Kemudian yang kedua, peserta didik yang dalam keadaan tidak sehat atau mempunyai penyakit bawaan ya, ini terutama ya, itu tidak disarankan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Walaupun kami semua berharap pastinya siapa sih yang nggak mau tatap muka, siapa yang nggak mau datang ke sekolah. Tapi yang lebih tahu keadaan anak-anak sekalian adalah ayah bunda sekalian. Jadi kalau ada yang memang harus tidak datang ke sekolah karena beberapa hal, silakan disampaikan ke guru kelas masing-masing. Kalaupun ada yang mengidap penyakit ini, kemudian semangat untuk datang ke sekolah, juga harus komunikasi dengan gurunya, ya, terutama guru kelas, agar kami tahu bagaimana keadaan anak-anak dan kami bisa pantau secara langsung seperti itu. Kemudian yang ketiga, peserta didik datang lebih awal agar menghindari kemacetan atau kerumunan. Nah, ini penting juga karena semua sekolah se-Bandar Lampung itu akan mulai PTM mulai hari Senin, ya. Dan kita masuknya bukan jam 8. Ya, kita masuknya di jam 7.15 pagi. Ya, jadi kita lebih pagi. Harapannya paling ya jam 7 sudah ada di sekolah seperti itu ya, ya Bunda.
Kemudian yang keempat, peserta didik disarankan diantar jemput oleh orang tuanya dan tidak disarankan menggunakan transportasi umum. Ya kalau memang terpaksa, misalnya diantar atau dijemput oleh Gojek atau ojek online atau hal yang lainnya, silakan komunikasi ke gurunya ya. Kemudian yang kelima, peserta didik hadir ke sekolah tetap mempertimbangkan protokol kesehatan, memastikan diri dalam keadaan sehat. Dianjurkan siswa telah divaksin, tapi ini bagi yang belum divaksin atas beberapa alasan tetap dipersilakan untuk masuk ke sekolah ya, untuk hadir atau datang ke sekolah. Sarapan dengan mengkonsumsi gizi seimbang terlebih dahulu dari rumah, memakai masker, membawa masker cadangan, membawa hand sanitizer, memasuki area sekolah pada jalur masuk yang telah ditentukan, pengukuran suhu tubuh dengan termogan. Siswa yang suhunya di atas 37,3 derajat disarankan untuk kembali ke rumah. Kemudian menempati tempat duduk yang diatur dengan jarak minimal 1,5 meter, menjaga jarak dengan warga sekolah lainnya, cuci tangan sebelum masuk kelas, membawa peralatan belajar masing-masing ya sendiri-sendiri, membawa bekal makanan dan minuman dari rumah, tidak saling meminjam peralatan belajar, tidak memakai jam tangan dan perhiasan lainnya. Ya jam tangan, kalau jam tangan yang standar yang anak-anak bolehlah kalau jam tangan ya, tapi kalau untuk gelang, cincin, apalagi perhiasan-perhiasan berharga ya. Kalau yang mainan-mainan untuk gelang cincin juga nggak boleh lah. Kalau untuk jam tangan masih boleh. Tidak bersalaman dengan teman dan warga sekolah keluar dari kelas setelah dijemput oleh orang tuanya pada titik penjemputan. Peserta didik yang hadir wajib mengisi daftar hadir atau bukti kehadiran lainnya pada saat pembelajaran. Peserta didik menyimak, membaca, melihat, dan memperhatikan setiap pembelajaran dengan pakaian yang telah ditetapkan. Untuk pakaian, kita menggunakan seragam sekolah. Tapi kami masih tolerir selama kurang lebih 2 minggu ini ya, Ayah Bunda mungkin ada yang kekecilan, mau cari dulu, atau yang kebesaran, mau dikecilin dulu, kami masih kasih waktu selama 2 minggu ke depan. Kalau memang ada seragam yang perlu diperbaiki atau lain sebagainya, boleh masih pakai baju bebas sopan ya, busana muslim, tapi diutamakan pakai seragam. Nanti ketika mulai bulan April, semuanya sudah menggunakan pakaian seragam sesuai dengan hari yang sudah ditentukan seperti biasa ya. Tapi 2 minggu ini ya masih silahkan diutamakan pakai seragam sekolah. Kalau memang terpaksa boleh pakai pakaian busana muslim. Kemudian segera setelah pembelajaran selesai pulang ke rumah masing-masing. Peserta didik melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru dalam pembelajaran. Peserta didik mengikuti penilaian yang diberikan oleh guru, baik penilaian harian, tengah semester, ataupun akhir semester. Dalam hal siswa tidak dapat aktif dalam pembelajaran maya, siswa ataupun orang tua wali harus menyampaikan izin maupun alasan melalui wali kelas masing-masing. Oh ini maaf, pembelajaran maksudnya tatap muka ya. Yang ke-12, apabila dalam waktu 1 minggu siswa tidak aktif dalam KBM, siswa ataupun orang tua wajib hadir ke sekolah untuk menyampaikan izin maupun alasan. Dalam hal tertentu kesiswaan, wali kelas maupun guru BK dapat melakukan kunjungan atau home visit. Kalau ya harapannya nggak ada lah ya, ada kabar semuanya lah. Kemudian peserta didik dapat meminjam buku paket di perpustakaan. Ya ini tambahan aja. Pada intinya adalah Juknis ini terkait dengan teknis. Kita semua tetap mengutamakan protokol kesehatan. Penggunaan masker, kemudian bawa hand sanitizer, di sekolah juga tetap ada hand sanitizer. Kemudian kalau memang ada di rumahnya face shield, tolong digunakan juga ya, anak-anak menggunakan face shield. Selanjutnya ketika pengantaran ya, itu orang tua hanya menurunkan anak di depan gerbang dan langsung pergi. Jadi tidak ada yang menunggui anaknya di sekolah. Nah, anak-anak Umi yang Umi sayangi, Umi cintai, terutama mungkin kelas 1 ya, kemarin sih udah pinter-pinter semuanya, waktu pernah kita tatap muka nggak ada yang ditungguin lagi anak ya. Semuanya sudah ditinggal semua, berani semua, nggak ada yang ditungguin orang tuanya. Nah harapannya mulai hari Senin juga seperti itu. Tidak ada yang ditunggu oleh orang tuanya. Ya Bunda ya. Dan pagi-pagi ya, ayo
harus selesai sholat subuh langsung siap-siap. Semuanya kan pasti semangat, semuanya mau tatap muka cepet-cepet ya, semuanya pasti senang. Nah, itu terkait teknis pengantaran. Nanti kalau untuk penjemputan ada Abi Fahmi akan menjelaskan. Kemudian untuk kelas 6 itu setiap hari masuk dan tidak ada shift ya. Sekali lagi untuk kelas 6 semuanya setiap hari masuk dan tidak ada shift pagi siang. Semuanya masuk seperti biasa, satu kelas full ya. Dan itu hari Senin sampai hari Jumat. Sedangkan untuk kelas 1 sampai kelas 5 kita ada shift-shiftannya. Kelas 5 itu ke sekolah 4 hari. Ya, dia nanti dibagi dua kelompok, ada yang jam pagi dan ada yang jam siang. Pagi, siangnya pun nggak ada yang habis zuhur ya Bunda ya. Kelas 5 itu pulangnya untuk kelas 6 itu untuk kelas paginya 9.15. Maaf. Untuk paginya kelas 5 itu jam 9.30 dan 8.45 itu kelas pagi ya pulangnya. Nanti lebih jelasnya akan di-share di grup kelas masing-masing untuk jadwalnya ya. Pada intinya sekali lagi kelas 6 itu tidak ada shift-shiftan. Maaf Umi, suaranya kurang jelas. Suara saya sekarang gimana? Agak kecil. Jelas, Umi. Oke, ada yang jelas, ada yang nggak jelas ya. Semoga sinyal kita semuanya sama-sama bagus ya Bunda ya. Oke. Sekali lagi, kelas 6 semuanya masuk dari hari Senin sampai hari Jumat ya. Tidak ada shift-shiftan. Kelas 5 itu ada shift-shiftan pagi dan siang. Siangnya nggak terlalu siang ya. Kita nggak ada yang ba'da zuhur. Kemudian untuk kelas 1 sampai 4 ini 3 hari ya. Senin, Rabu, Jumat dan Selasa, Kamis, Jumat. Ya, saya ulang sekali lagi. Kelas 1 sampai kelas 4 itu sekolahnya ada yang Senin, Rabu, Jumat dan Selasa, Kamis, Jumat ya. Nanti jadwalnya akan di-share oleh guru masing-masing. Guru kelas masing-masing. Nah, kenapa di hari Jumat semua, Selasa, Kamis, Jumat dan Senin, Rabu, Jumat? Di hari Jumat itu kita fokuskan, kita pusatkan Oke, mohon maaf. Selanjutnya di hari Jumat itu adalah kegiatan evaluasi, yaitu membawa buku evaluasi dan materi ibadah. Ini berlaku untuk semua anak-anak ya. Jadi di hari Jumat, sekali lagi hari Jumat kelas 1 sampai kelas 4 itu semuanya bawa buku materi ibadah dan juga evaluasi. Nah, buku evaluasinya udah dibagi semua ya Bunda ya. Nah, di situ jangan lupa ada isian tentang sholat. Sholatnya kalau sholat ya harus jujur ya. Kalau sholat ya di checklist. Kalau lupa sholatnya jangan di checklist ya. Seperti biasa. Itu nanti setiap hari Jumat. Dan nanti ada evaluasi juga terkait dengan
tahfiznya, hafalan kita. Seperti itu. Nah, secara umum harus yang dapat kami sampaikan. Selebihnya nanti akan di-share baik itu pembagian shift-nya ataupun jadwalnya akan dibagikan di kelas masing-masing dan itu akan kami share besok, bukan malam ini ya. Jadi silakan untuk malam ini sampai besok Ayah Bunda fokus dulu untuk persiapan mungkin yang bukunya, terus pakaian dan sebagainya. Besok kami akan share pembagian nama-nama shift dan juga jadwal pelajarannya seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Ayah Bunda? Ini sedang azan ya. Izin mau bertanya Umi. Iya. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Abi, Umi, Dewan Guru dari SD Islam At-Tamam semua yang saya hormati. Kepada orang tua Ananda dari siswa SD At-Tamam semua. Saya mau bertanya Umi, untuk yang pertama tadi kan Umi jelaskan kalau untuk masuk itu kan jam 7.15 ya Umi ya. Dan itu seluruh siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 masuknya jam 7.15 ya Umi. Apa tidak terjadi penumpukan nanti ya Umi ya terkait prokes kita dan anak-anak? Apa tidak dibikin misalnya kelas 1 jam 7.15 kemudian selang 10 menit kelas 2 atau nanti kelas 3 begitu. Poin pertama itu. Kemudian yang mau saya tanyakan poin kedua itu mengenai kalau misalnya terjadi kasus atau tracking anak ada yang terkena COVID itu dari pihak sekolah penanganannya seperti apa ya Umi ya? Itu saja sih yang mau saya tanyakan. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saya jawab dulu ya Bunda. Yang pertama, kalau masalah 7.15 itu memang betul 1 sampai 6, tapi enggak semuanya. Kan tadi sudah kami sampaikan itu sip-sipan ya. Jadi enggak sekaligus rame full. Kurang lebih kita ada 200 siswa ya. 200 siswa itu masuk semua dalam jam 7.15 itu enggak. Yang pertama tadi kan kelas 1 sampai kelas 4 itu enggak setiap hari ya. Senin, Rabu, Jumat dan Selasa, Kamis, Jumat. Artinya separuh ya, bukan separuh lagi, seperempat itu. Jadi kelas 1 ini kami mungkin agak memusingkan ya kalau tapi nggak usah terlalu dicerna, kami hanya berbagi. Kelas 1 itu ada contoh kelas 1 itu ada 2 kelas. 2 kelas ini kami bagi 4 lagi Bunda. Oh gitu. Jadi bukan bukan di jam 7.15 itu 2 kelas ini masuk full semua enggak. Tapi di kelas 1 itu hanya seperempatnya. Salah satu kelas aja, separoh. Nanti ada lagi separohnya lagi siang, kemudian kelas 1-nya ialah besoknya lagi. Seperti itu. Artinya enggak 200 itu jadi satu sekaligus. Ada waktunya. Kemudian yang kedua, nauzubillah kalau ada tracking COVID. Nah, inilah ya Bunda semuanya. Ini bukan disarankan. Kita semua harus sekarang ini menahan diri yang pertama untuk keluar kota. Ya, kalau masih di Bandar Lampung, insya Allah kita jauhlah dari hal-hal seperti itu. Tapi kalau kita sudah keluar kota, apalagi lama-lama pakai kendaraan umum, sekarang malah kalau pesawat itu nggak pakai ini lagi ya, nggak pakai PCR lagi, nggak pakai yang namanya antigen lagi. Nah, itu yang dikhawatirkan ya. Kalau kita masih stay di Bandar Lampung, khususnya Bandar Lampung, jangankan ke luar Lampung lah, masih di luar kota Bandar Lampung itu mengkhawatirkan. Nah, ini ayo kita sama-sama jaga, tahan diri. Nah, kalaupun misalnya ada hal-hal yang seperti itu berpengaruh sama kita semua. Makanya kalau ditanya apa yang dilakukan, ya semua kita mau nggak mau nanti harus ada resiko tersendiri. Apakah itu semuanya nanti bakal
bakal direpit dan sebagainya ya. Makanya ini sekarang pertama yang merasa sakit, yang gak enak badan, silakan nggak usah ke sekolah, jangan dipaksakan. Seperti itu. Ya, gitu ya Bunda ya. Ini di kolom chat, Umi kelas 1 sampai 4 sekolahnya berapa jam? Oke, saya ulang sekali lagi. Kita nggak ada yang sampai bada zuhur. Jadi kalau dibilang 7.15 sampai jam 2 itu nggak ada, ya. Kita paling lama itu ada yang 2,5 jam di sekolah, nggak lama-lama. Makanya nanti kami akan share. Oke, saya share sedikit ya. Ini saya perlihatkan dulu, tapi ini masih jadwal untuk satu sekolah. Kenapa belum kami share di grup? Takutnya nanti ayah bunda bingung, ya. Ini sekilas aja. Nah, di sini bisa dilihat. Ini kelompok pertama di kelas pertama. Ini kelompok kedua dari kelas kedua. Begitu seterusnya. Ini kelompok pertama di kelas kedua, ini kelompok kedua di kelas kedua. Artinya, ketika dia masuk 7.15, pulangnya dia 9.30. Ya. Ketika dia masuk jam 10, pulangnya 11.30. Ada juga nanti waktunya 7.15 masuk, pulangnya 8.45. Jadi dia beda-beda waktunya di sini. Nanti jadwalnya biar nggak pusing ayah bunda ngelihat jadwalnya ini. Kalau ini kan untuk satu sekolah ya. Itu bisa dilihat di grup kelas masing-masing yang akan kami share besok ya, berikut dengan pembagian nama sip-sipannya. Kelompok anak-anak yang masuk di pagi dan juga di menjelang siang ya, nggak siang banget. Kita paling siang itu nanti ada di kelas 4 karena dia ya ada pelajaran matematika, TIK ya, beda dengan kelas 1 sampai 3. Itu paling lambat ada yang jam 1.15 dan itu pun hanya 1 hari. Selebihnya paling lambat itu 12.15 untuk kelompok kedua dan kelompok pertamanya di jam 10 atau 9.30. Nah, ini sekilas kami perlihatkan jadwal ya. Jadi nggak ada yang dari pagi sampai jam 2 itu belum ada. Bukan tidak ada, belum ada. Karena ini masih perdana, kita tatap muka secara utuh. Jadi masih ada sip-sipannya seperti itu. Oke. Begitu ya, Bunda yang ada di chat. Selanjutnya ini ada yang raise hand. Aska. Oke, Bundanya Kaisar dulu. Siapa tadi? Bunda Kaisar ya? Ya, Umi. Ya, gimana Bunda? Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah dapat kabar PTM. Anaknya juga seneng banget bisa PTM lagi. Terus mohon informasi Umi, ada beberapa yang pengen saya tanyain. Pertama, kalau misalnya anaknya kan sip-sipan itu ya Umi ya. Kalau dia nggak ada jadwal ke sekolah, tugasnya sama atau video atau lewat apa gitu. Terus yang kedua untuk yang ada kelas tambahan kayak PIBA, PIBI, dan PIM itu tetap ada setelah sekolah atau gimana Makasih itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketika tidak jadwalnya ke sekolah, anak-anak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Jadi tidak ada jadwal tambahan, ya. Nanti kan setiap hari dia sekolah akan ada tugas, ya. Jadi mohon arahan ketika anak-anak tidak datang ke sekolah untuk tetap mengerjakan tugas yang sudah diberikan di hari sebelumnya, seperti itu. Jadi tidak ada video, tidak ada Zoom. Semuanya dilakukan tugas dan penjelasan itu ketika sekolah. Kemudian terkait dengan PIBA, PIBI dan sebagainya, itu nanti akan diinformasikan oleh penanggung jawab kegiatan masing-masing ya. Dan perlu kami sampaikan, kemungkinan itu kita laksanakan di hari Jumat atau Sabtu. Jadi bukan setelah pulang sekolah, karena kalau pulang sekolah nanti kan ada teman-teman lagi yang datang, atau kalau udah pada pulang semua nanti dia kesiangan, terlalu siang kan gitu. Jadi kita di hari Jumat itu kan hanya
tidak lama-lama ya. Di hari Jumat itu juga ada yang cuma sampai jam 8.45 seperti itu. Nah, jadi kita alihkan di hari Jumat atau di hari Sabtu. Seperti itu ya, Bunda Kaisar. Siap, jazakillah khair Umi. Ya, sama-sama Bunda. Ada lagi? Silakan. Ya, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Askami. Oke, silakan. Ini kameranya ditutup ya, Pak? Ya, karena gelap di sini takutnya malah serem nanti. Oke, ya silakan. Gimana Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Sekolah SDIT Atamam serta seluruh wali murid yang hadir pada malam hari ini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa kita bersyukur bahwa Dinas Pendidikan Kota Berlampung mengambil tindakan yang saya kira sangat positif gitu ya untuk anak-anak didik kita. Karena memang dari sekian kabupaten kota di Provinsi Lampung, mungkin Bandar Lampung yang sangat berhati-hati dalam mengambil satu tindakan atau kebijakan. Karena kalau kita melakukan review ke beberapa kabupaten kota, mungkin Bandar Lampung yang cenderung terlambat gitu ya. Walaupun mungkin dalam skup apa yang menjadi luas kekuasaannya adalah hanya di kisaran SMP ke bawah sampai dengan PAUD seperti itu. Nah, oleh karena itu harapan saya mungkin saya sedikit akan berbicara di tempat kami ya. Sebagai satu gambaran, bukan untuk perbandingan sih. Sebagai satu gambaran bahwa memang kita kalau berbicara tentang pendidikan ini, ada yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana riuhnya, bagaimana kondisi daripada orang tua yang memang sehari-harinya anaknya berada di rumah. Ya, kami selalu mendapatkan keluhan-keluhan orang tua tentang stresnya mereka gitu ya dalam menghadapi anak-anak. Itu kondisi orang tuanya, belum lagi kondisi anaknya mungkin jauh dari sisi knowledge, kognitif, afektif dan psikomotor itu jauh dari hal-hal yang memang biasanya terjadi seperti itu. Jadi ini adalah satu keprihatinan kita baik secara lokal maupun secara nasional gitu ya. Imbas daripada kegiatan pendidikan yang didaringkan di sekarang ini yang terjadi. Nah, saya berharap bahwa wabil khusus SD Atamam gitu dengan keluarnya surat edaran terbaru, walaupun saya juga belum membaca edaran ini, baru hanya sebatas membaca hasil daripada pertemuan ya Dinas Pendidikan beserta dengan organisasi profesi guru, beberapa organisasi seperti itu dan pihak-pihak terkait stakeholder gitu kan. Kemudian ada mungkin resume di WA yang kemudian itu tersebar seperti itu. Edaran saya sampai dengan hari ini belum mendapatkan begitu. Jadi begini Mi, yang pertama bahwa kalau kita berbicara tentang kita ini tidak boleh jumawa atau mungkin fobia ya. Jumawa itu merasa bahwa COVID itu tidak ada. Itu menurut saya sesuatu yang berlebihan dan tidak boleh kita lakukan. Bersikap fobia adalah rasa takut yang berlebihan sehingga kemudian kita begitu hati-hati sampai kemudian kita melakukan tindakan pun sepertinya harus mengikuti SOP yang mesti dilakukan. Tapi itu kita berbicara atau melihatnya pada kisaran dunia pendidikan saja. Tapi di dunia yang berbeda itu seolah-olah kita abai dan lupa dengan masalah kesehatan. Saya katakan misalnya begini, kita bepergian kemana, ke pasar dan lain-lain, itu semua kita tidak begitu memperhatikan begitu ya. Tetapi kemudian kalau kita sudah berbicara tentang pendidikan dan anak berangkat sekolah, seolah-olah dari A sampai Z itu semuanya harus dilalui. Nah, ini menurut saya adalah cara berpikir yang fobia seperti itu. Nah, oleh karena itu harapan saya adalah bahwa kita sebagai wali murid dalam hal ini bersikap
apa namanya itu perlu berhati-hati. Di samping itu juga kita perlu melihat segala sesuatu itu dari segala hal begitu ya. Jadi jangan sampai kemudian halo. Ya Pak, lanjutkan Pak. Ya. Jadi jangan sampai kemudian kita khawatir dengan terhadap dunia pendidikan, anak-anak masuk, tapi kemudian pada sisi lain juga kita abai terhadap hal-hal efek-efek lain daripada anak-anak yang berada di rumah yang sudah cukup lama ini. Karena mohon maaf sih, anak-anak ini kan sudah hampir 2 tahun ya berada di rumah. Dan memang efek negatifnya luar biasa. Efek negatifnya itu luar biasa. Jadi mulai dari itu tadi saya sampaikan, krisisnya sudah krisis multidimensi begitu. Nah, bagi orang tua yang mungkin banyak waktu di rumah, ya anak-anak sering masih terkontrol. Ya, dalam tanda kutip masih terkontrol. Tetapi kemudian bagi yang mungkin ruang waktunya bersama anak itu terbatas, mungkin kondisinya jauh lebih memprihatinkan. Karena itu yang menjadi gambaran kami di tempat-tempat sana gitu, kondisi-kondisi itu kami langsung yang mengetahuinya gitu. Jadi harapan kami kepada Atamam bahwa dengan keluarnya sudah akan dikeluarkannya surat edaran terbaru, PTM sudah dimulai pada tanggal 14 Maret ini begitu ya. Harapannya ini bisa secara kontinu mungkin hari ini masih terbatas dibuat sip-sip. Ke depan ya kalau bisa misalnya ada pengetatan anak-anak sedapat mungkin tidak seluruhnya ada di rumah, harapan kami. Ya, ini harapan bahwa mungkin hari ini dalam 1 pekan berapa kali masuk begitu ya. Tapi kalaulah kemudian ada pengetatan seperti apa yang pernah kami lakukan, ya anak-anak berangkat tidak mesti menggunakan seragam. Kemudian jumlahnya mungkin tadinya 100% bisa 50%. Dari 50% mungkin diperkecil lagi. Tetapi bahwa hak mereka untuk mendapatkan pelayanan oleh sekolah itu tetap diberikan seperti itu. Sehingga apa-apa yang kemudian menjadi hal-hal yang tidak kita inginkan itu bisa diminimalisir. Ya, dampak-dampak negatif daripada mereka yang sudah sangat akrab dengan HP, dengan gadget begitu, di mana HP itu sendiri tidak lagi hanya digunakan untuk alat belajar gitu ya, media belajar, tapi justru lebih banyak mereka ketemu dengan HP, penggunaan HP itu untuk hal-hal negatif seperti itu. Saya kira ini Umi Intan dan keluarga besar Atamam seperti itu harapan ya, masukan dari kami bahwa secara pribadi saya sangat mengharapkan bahwa Atamam bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kepentingan siswa kita seperti itu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ayah dari Ananda Azka yang sudah menyampaikan masukannya ya. Ya, kita semua juga berharap kontinu bahkan nggak ada sip-sipan lagi seperti itu ya. Memang betul kita nggak boleh terlalu takut, tapi juga jangan sampai abai. Untuk itu kerjasama dari orang tua juga luar biasa. Kami harapkan ketika memang ada yang sakit, misalnya seperti itu, kami tidak ada larangan untuk wajib ke sekolah ataupun sebaliknya, misalnya ada yang masih berkeberatan untuk datang ke sekolah juga kita komunikasi seperti itu. Baik, saya lanjut di kolom chat. Oke, kalau masalah seragam tadi saya sudah sampaikan ya, seragam lengkap, sepatu ya, otomatis sepatu, masker wajib ya, masker wajib. Kemudian sebentar lagi akan menghadapi puasa, adakah pengurangan waktu jam belajar? Baik. Kalau ditanya masalah waktu jam belajar, ini aja udah sedikit banget. Di sekolah cuma 2,5 jam paling lama ya Bunda. Kalau mau dikurangin lagi, jadi jam berapa nih pulangnya? Tapi yang jelas gini, ini akhir bulan ini ya, semua kita tahu bahwa PTS, ya betul PTS. Senin depan ya, Senin depannya lagi. Ini masih hari Sabtu ya.
seminggu ke depan kita masih belajar biasa. Tanggal 21 ya, kalau saya nggak salah ingat, itu kita mulai PTS. Tentunya di situ ada perubahan jadwal lagi. Nanti awal April kita sudah masuk lagi ke puasa, ya kan? Awal April itu kita sudah masuk puasa, artinya masalah pengurangan jam dan sebagainya. Ini aja kita sudah sedikit, seminggu itu hanya 1 kali pelajaran itu ketemu, biasanya kan bisa sampai 2 kali, 3 kali. Nah itu nanti pertimbangan selanjutnya yang jelas kita jalani dulu, kita nikmati dulu untuk pertemuan-pertemuan minggu pertama, minggu kedua ini. Kalaupun ada perubahan-perubahan, nanti pasti akan kami sampaikan ke ayah bunda sekalian. Yang jelas kami juga membutuhkan kerjasama, dukungan dari ayah bunda sekalian terkait dengan PTM ini. Tadi sudah disampaikan oleh ayahnya Aska, jangan terlalu takut, tapi juga bukan berarti menganggap COVID itu tidak ada. Ya, kita harus tetap menjaga diri, menjaga kesehatan, menjaga keluarga kita, ya seperti itu. Baik. Selanjutnya ada lagi pertanyaan sampai sini? Oke, untuk selanjutnya nanti kalau memang ada hal-hal yang masih kurang jelas bisa di grup kelas masing-masing, ya, atau di grup besar juga boleh terkait dengan PTM ini, karena selanjutnya akan disampaikan oleh Abi Fahmi ya, terkait dengan penjemputan, terutama kalau pengantaran itu tadi. Mohon tidak ada yang menunggui anaknya, apalagi nunggu di depan kelas ya, udah gede-gede. Anak kelas 1 udah pinter-pinter ya, apalagi anak kelas 2 seperti itu. PTS di sekolah, walaupun sip-sip tetap ke sekolah. Ini pertanyaan terakhir ya. Insya Allah nggak ngaruh ya, nggak bocor lah soal itu. Kan sip-sipnya dia juga cepet ya, nggak yang gimana-gimana. Kalaupun nanti seperti apa jadwalnya akan segera menyusul. Nanti kan ada jadwal baru lagi, nggak sesuai dengan jadwal yang ada di pelajaran ya. Beda lagi nanti jadwalnya untuk PTS seperti itu. Baik, saya akhiri. Nanti kita bisa lanjut lagi sambil berjalan. Mungkin kalau ada yang masih mau ditanyakan bisa di kolom chat juga sambil kita dengarkan penjelasan dari Abi Fahmi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya melanjutkan sedikit saja dari teknis dan penjelasan Umi Intan Muflihah ya. Suara saya jelas ya, Bunda ya? Jelas ya? Ya, menanggapi tadi yang disampaikan oleh orang tuanya Aska ya, memang benar sekali dan saya setuju. Dan kita merasakan sendiri ya, baik itu mungkin wali murid yang dia background-nya adalah para pendidik ya, ataupun juga mungkin pedagang ya, yang bisnis, ataupun juga mungkin yang bekerja sebagai pegawai dan lain sebagainya. Memang fakta di lapangan kita melihat bahwasanya seperti ada tidak keadilan. Tidak keadilan maksudnya apa? Tidak ada keadilan di dalam penerapan dan ketegasan prokes kesehatan terhadap COVID-19 ini gitu. Terutama dalam zona pendidikan gitu ya. Maksudnya tadi kalau ayah bunda ataupun ibu-ibu semua agak sulit menangkap yang disampaikan ayahnya Azga, maksudnya kepada zona pendidikan pemerintah ini sangat tegas sekali gitu, sangat SOP. Tetapi di luar dari itu mungkin kegiatan-kegiatan masyarakat seperti halnya pesta, kemudian juga di pasar, kemudian di mal dan lain sebagainya, itu nampaknya fakta di lapangan sepertinya los-los saja, bebas gitu ya. Tapi kenapa kalau masalah pendidikan ini kok terkesannya saklek ataupun terkesannya juga harus mengikuti SOP dan prokes yang sangat ketat gitu. Ya itulah makanya kita juga mengikut ya, karena kita di bawah dinas pendidikan dan kita ini dalam hal prokes ini disamaratakan dengan sekolah negeri juga, maka memang dinas pendidikan di setiap daerah baik itu kota dan juga provinsi memiliki peraturan-peraturan seperti itu. Karena memang kita lihat ketika ada yang namanya kasus muncul di sebuah sekolah,
Ya seperti yang terjadi kemarin ketika kita ingin masuk awal Februari, ternyata ada kasus di SMP IT di daerah Enggal. Akhirnya satu Bandar Lampung ini ditutup gitu. Nampaknya memang tidak adil ya. Seharusnya memang kecamatan Enggal saja yang ditutup itu. Yang lainnya dibiarkan masuk gitu. Ya itulah, karena memang mungkin SOP ataupun juga skala prioritas dari setiap daerah itu berbeda-beda dan pertimbangannya juga berbeda-beda. Pada intinya di satu sisi kami menampung dan kami paham bagaimana tuntutan dan juga harapan dari wali murid semuanya, bahwasanya memang semuanya ingin anaknya ini kembali bersekolah, kembali beraktivitas di sekolah, karena memang kita melihat tidak bisa dan sulit untuk mendidik anak-anak ini dengan Zoom, dengan Google Form, dengan WhatsApp, itu tidak cukup memang. Pendidikan itu harus diterapkan oleh seorang pendidik. Dan ada medianya, di mana? Di sekolah. Seperti itu. Makanya dalam unsur pendidikan itu yang terpenting adalah yang pertama, sekolah, rumah, dan masyarakat. Gitu. Makanya ketika zona ataupun ketika terjadi COVID ini ada kepincangan ya, ada kepincangan. Jadi yang berjalan hanya unsur dari rumah saja. Itulah makanya sekarang pergerakan pendidikan ataupun perkembangan pendidikan di dalam masa-masa COVID ini ya kita rasa pincang seperti itu. Karena apa? Karena pondasi dari dua tadi itu hilang, masyarakat dan sekolah. Makanya harapannya kita mulai bertahap. Ya, kita mulai bertahap ayah bunda semuanya. Dalam seminggu ini mungkin ada trial and error ya. Kita mencoba pasti juga ada kesalahan. Makanya nanti ketika ada error ataupun ada kesalahan dalam mungkin itu jadwal ataupun prokes ataupun juga penerapan protokol COVID yang ada di sekolah kita, nanti akan kita evaluasi gitu. Itu menanggapi dari apa yang disampaikan oleh ayahnya Aska tadi. Kemudian menanggapi juga pertanyaan tadi dari Bunda Alisha, bagaimana ketika terjadi ada satu temuan di SD kita, maka kita ketat. Kita mulai dari pencegahannya dulu, Bunda. Pencegahannya apa? Pencegahannya adalah setiap anak yang masuk dan suhu badannya di atas 37, sekian, itu pasti kita akan suruh pulang. Seperti itu. Walaupun memang kadang ada yang dia itu gejala, dia itu COVID, tetapi tidak menimbulkan gejala. Maka kita lihat dari sisi gejala-gejala pada umumnya. Ketika kita menemukan mungkin anak yang masuk, kemudian suhunya itu tinggi, ataupun batuk, pilek, dan sebagainya, maka kami mohon pemahaman dari wali murid semuanya, dari ayah bunda semuanya, akan kami panggil orang tuanya dan dijemput anaknya, seperti itu ya. Ini kita sepakati bersama ya. Ya mungkin di rumah dia sehat, tetapi mungkin ketika ke sekolah sejam 2 jam kemudian demam dan lain sebagainya. Maka akan kami telepon orang tuanya dan langsung mungkin kalau memang itu semakin memperparah ataupun semakin parah ya kami akan minta untuk dibawa ke puskesmas gitu. Atau bisa jadi nanti kami akan ambil tindakan untuk membawanya ke puskesmas dan lain sebagainya. Gitu. Ya, jadi bisa jadi kalau memang itu terjadi dan temuan langkah yang kami ambil apabila memang positif, satu kelas itu bisa diliburkan gitu ataupun bisa di-online-kan kembali. Seperti itu, menyelamatkan yang lainnya. Kemudian untuk poin selanjutnya yang tentang penjemputan, ayah bunda semuanya agar diperhatikan. Untuk pengantaran semuanya lewat satu pintu ya, lewat gerbang depan itu, dan kami mohon maaf karena masih ada proses pembangunan juga, jadi pintu yang kecil yang di sebelah belakang itu tidak kami gunakan, itu sebetulnya untuk zona 2 ya. Kami gunakan untuk zona 2 juga pengantaran tadinya. Tetapi karena sekarang masih proses pembangunan, maka kita pusatkan untuk pengantaran itu di depan. Dan kami harap untuk semua ayah bunda yang mengantar pakai motor ataupun pakai mobil, itu cukup drop saja. Ya, drop off saja. Jadi dadah-dadahnya nggak usah lama-lama ya. Dadah-dadahnya sama ayah bundanya nggak usah lama-lama. Cipika-cipikinya itu nanti dulu. Ya. Jadi langsung saja cipika-cipikinya di rumah, kemudian sampai gerbang sekolah itu langsung menuju ke kelas masing-masing. Anak-anak nggak usah ngobrol-ngobrol lagi di bawah, ya.
Jadi kelasnya itu sudah disediakan, kita ada 8 lokal kelas, ya, langsung masuk ke sana. Langsung duduk dan menerapkan protokol kesehatan di sana, ya. Kemudian untuk penjemputan, jadi tadi pengantaran satu zona ya. Untuk penjemputan ini ada 2 zona. Untuk penjemputan ada 2 tempat agar tidak terjadi penumpukan, karena beda antara pengantaran dan penjemputan ya. Ini teknis. Jadi ketika pengantaran itu ya mungkin sebentar ya, tapi kalau penjemputan kan biasanya apalagi yang kelas 1, kelas 2, kemudian kelas 3 itu ayah bundanya menunggu. Yang pakai motor itu nunggu. Maka kami pecah agar tidak terjadi kerumunan ya. Untuk kelas 1 sampai kelas 3 itu di zona 1. Ya, zona 1 itu di depan gerbang utama. Di depan gerbang utama di situ. Tapi kalau boleh ayah bunda jangan terlalu jaga jarak ya, maksudnya kita jangan terlalu membuat rapat-rapat parkir motornya dan lain sebagainya, mungkin agak dipecah. Mungkin ada juga yang dia parkir agak mendekati RA di sana, di RA Tamam ya. Itu zona satunya di sekitaran gerbang utama SD Islam At-Tamam. Kemudian untuk kelas 4 dan 6 ataupun kelas 4 sampai kelas 6, kelas 4, kelas 5, kelas 6, karena kita lihat ini mungkin sudah lebih besar ya, jadi agak sedikit jalan tidak apa-apa lah. Itu di depan kantor operator sekolah atau di depan kantin. Ya, daerah kantin gitu, daerah di depan garasi rumah Umi Wiwin. Di situ jadi ayah bunda nunggunya di situ. Gitu. Nah, nunggunya di situ, nanti ketika mungkin anaknya mau dipanggil, nanti kita akan infokan ke guru yang standby di penjemputan. Kemudian nanti akan kita panggil, baru anaknya keluar. Nah, anaknya menuju ke arah kantin, baru bisa pulang seperti itu. Jadi, wali murid dan orang tua dari kelas 4, 5, dan 6 di zona 2 penjemputannya. Di mana tuh Bunda? Di depan? Di depan apa? Di depan kantin ya, kantin kita. Kantinnya belum beroperasi lagi. Ya, jadi itu belakangnya Bi ya. Ya, di belakang yang yang ya, pintu kecil yang bangunan baru itu ya Bi. Ya, yang bangunan baru di belakang. Jadi memang sekolah kita ini kecil ya, mungil ya, hanya depan dan belakang saja ya. Kami juga mohon maaf kalau misalkan dari sisi lahan dan juga lokal kelas masih banyak keterbatasan seperti itu. Jadi cukup 2 zona saja, dan insya Allah ini karena juga sudah dipecah secara jadwal ya. Jadi shiftnya ada shift yang pagi dan siang, itu insya Allah tidak ada kerumunan. Kalau misalkan memang mau ngobrol dan lain sebagainya, ya silakan nanti mengkondisikan diri masing-masing. Kemudian tadi ada pertanyaan tentang full day. Full day ini maksudnya dari pagi sampai sore ya Bunda ya. Maksudnya kelas 6 ini full masuknya. Full masuk setiap minggunya, itu masuk terus kelas 6. Jadi bukan, saya tadi agak bingung juga full day. Full day itu adalah kalau sistem full day kan dia dari pagi sampai jam 4 gitu. Sholat asar, kemudian pulang setelah sholat asar. Tetapi dulu kita seperti itu ketika sebelum COVID, tapi karena sekarang ini COVID, jadi maksudnya kelas 6 ini full, itu dari Senin sampai akhir pekan, ataupun sampai jadwal tadi. Sampai terakhir ya. Jadi setiap hari maksudnya, masuknya itu setiap hari. Nah, kalau untuk kelas-kelas yang lain, ya tetap masing-masing memiliki mendapatkan 2 jam pelajaran seperti itu. Itu ya Umi Intan ya. Oke, ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Kita sudah 1 jam ini Zoom karena saya tambah sedikit, Abi Pami ya, tadi silakan. ada yang kelupaan. Nah ini tadi ya sudah saya catat ya. Tadi Ayah Aska sampaikan terkait handphone. Saya lupa tadi sampaikan. Tidak ada yang membawa handphone ya Bunda ya, anak-anak ya. Kita biasakan lagi untuk tidak banyak pakai handphone, karena selama ini betul dan betul sekali tadi yang disampaikan, belajarnya berapa menit, mainnya berapa jam, nggak sebanding ya. Jadi kita mulai dari selama di sekolah itu tidak ada yang boleh membawa handphone. Kalau ada terkait dengan jemput apa segala macam, kan semuanya punya nomor guru kelas ya Bunda ya. Jadi komunikasi dengan guru kelas langsung. Tidak ada
satu anak pun yang bawa handphone. Kalau ketahuan, mohon maaf, handphonenya kami sita. Dan yang mengambil handphonenya orang tua. Seperti itu, ya. Dan terakhir ini ada pertanyaan. Misal orang tuanya ada yang kena COVID, anak harus tetap masuk sekolah atau anak ini harus dilakukan tes? Iya dong. Kalau orang tuanya COVID, yang pertama semuanya otomatis nanti tracking di tes, walaupun enggak diwajibkan oleh sekolah, pasti semuanya dicek ya. Satu keluarga tuh pasti dicek kalau ada yang COVID dari salah satu anggota keluarga, dan itu wajib ya. Otomatis juga silakan walaupun misalnya negatif, orang tuanya positif, anaknya negatif, silakan untuk untuk di rumah dulu ya. Anaknya untuk di rumah dulu sampai keadaan betul-betul stabil, karena kan ya yang kita tahu ada yang hari ini kena, kemungkinan yang interaksi dengan dia baru beberapa hari kemudian dinyatakan positif ya. Jadi ketika ada salah satu anggota keluarga yang positif COVID, silakan lakukan rapid antigen atau bahkan PCR untuk memastikan keadaan anak, dan juga silakan di rumah dulu ya sampai keadaan betul-betul stabil. Seperti itu. Dan sekali lagi komunikasi dengan guru kelas masing-masing. Begitu ya Bunda sekalian. Kami rasa untuk malam ini kita cukupkan dulu. Selanjutnya kita lanjutkan di grup ya, grup besar maupun grup kecil. Kalau dia terkait dengan teknis kelas, silakan di kelas. Kalau memang itu terkait dengan secara umum, silakan di grup besar. Yang jelas untuk jadwal, baik itu jadwal nama-nama anak sip-sipan maupun jadwal pelajaran, kami share besok seperti itu. Terima kasih. Silakan Abi Fahmi untuk ditutup, karena tadi yang buka Abi Fahmi, ditutup dengan ya. Alhamdulillah. Insya Allah ya, penjelasan ataupun pengarahan tentang teknis PTM ini semuanya saya rasa masih pusing karena belum dijalankan gitu ya, masih bingung ya Bunda ya, betul nggak? Karena belum berjalan gitu. Nanti kalau sudah berjalan, insya Allah sudah terlaksana, insya Allah kita paham posisi masing-masing ya. Jadi kami harapkan kita sama-sama bekerja sama dan saling mengerti, saling memahami, saling mendukung agar proses pelaksanaan pendidikan di SD Islam At-Tamam ini berjalan dengan baik gitu. Dan mudah-mudahan PTM ini sampai nanti Lebaran, sampai Lebaran Haji itu berjalan sampai tahun ajaran baru. Amin ya Rabbal alamin. Itu. Oke, tanpa memperpanjang, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya sudah turut hadir dan bisa mengikuti acara pada malam hari ini. Mari sama-sama kita akhiri majelis kita pada hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Pesan Abi, Umi dari sekolah ini tetap semangat belajarnya ya. Jangan sampai tidak semangat. Dan belajarnya sudah harus fokus nanti kalau sudah di sekolah ya. Ya. Siap masuk sekolah semuanya? Iya tadi. Kalau siap berarti kita harus ambil gambar dulu ini. Ya, ambil gambar Farhan dulu. Sebelum kita tutup. Ayo yang bisa kameranya dibuka dengan anak-anak juga. Karena anak-anak ya itu dia. Silakan Abi Fahmi. Baik, di sini ada 4 slide ya. Jadi saya tidak tahu siapa yang di slide 1, 2, dan 3 sampai 4. Biasanya yang tutup kamera ini itu di buntut, di ekor ya, di terakhir, slide keempat. Oke, slide 1. Wahid isnani salata. Ya, slide 2. Yo, boleh angkat jempolnya. Slide 2, wahid isnani salata. Slide 3.
Wahid, isnani, salat. Senyumnya mana? Slide 4. Tahir, jelas slide. Wahid, isnani, salat. Baik, alhamdulillah. Oke ya, kita sudah menutup tadi dan terima kasih semuanya, saya ucapkan kembali lagi. Dan terima kasih anak-anak Abi semuanya ya, soleh-solehah, atamam semuanya. Ya, Abi dan Abi pertama. Kesehatan. Allahu minkum wabillahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bunda, anak-anak semuanya. Sama-sama. Selamat siap-siap untuk sekolah. Iya. Izin live ya Umi. Aja nanti ada. Tapi mangga